pengolahan singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik pada tepung yang dihasilkan, yaitu berupa naiknya viskositas, kemampuan kelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarutkan. Mikroba juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terindisi dalam tepung, dan tepung tersebut diolah akan dapat menghasilkan aroma dan citra rasa khas yang dapat menutupi aroma dan citra rasa singkong yang cenderung tidak menyenangkan. Konsumen menyampaikan bahwa semua jenis singkong dapat diolah menjadi tepung mocaf yang terbaik. Singkong berasam cyanida rendah maksimal 1%. Cyanida menyebab rasa pahit dan aroma langu mudah terbuang saat fermentasi, sehingga cita rasa pahit pada tepung pun hilang. Singkong ideal yang sebaiknya digunakan adalah varietas singkong yang bisa digunakan berumur sekitar 8-12 bulan. Amiloso rendah memiliki kadar amilopektin tinggi. Amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses mekar, sehingga produk pangan yang dihasilkan akan bersifat ringan, porus, garing, dan renyah. Ada penelitian. Yang pertama, bahan untuk pembuatan mie mocaf, nata de cassava, dan gula cair adalah singkong, telur, tepung terigu tinggi protein, air, bawang putih, garam, asam sitrat, enzim alfa amilase, enzim beta amilase, enzim glukoamilase, starter mocaf, gula pasir, dan arang. Yang kedua, alat-alat yang digunakan terdiri dari baskom, nampan, oven, pisau, timbangan, spatula, pH meter, gelas ukur, pasta maker, mesin mixer gula cair, refraktometer, termometer, pipet tetes, presealer, parut singkong, dan pemotong chips. Yang ketiga atau yang terakhir, teknik pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra diperlukan metode pendekatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Metode pendekatan yang dipakai dalam PKM. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini yang meliputi penyuluhan, pelatihan, praktek langsung, dan pendampingan. Tahapan-tahapan pelaksanaan PKM ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan, yaitu dengan cara pengumpulan mitra yang terdiri dari kelompok ibu-ibu PKK. Yang kedua, pelatihan, yaitu pelatihan terhadap penerapan teknologi dan manajemen disertai dengan praktek langsung. Yang ketiga, praktek langsung melalui kegiatan demonstrasi, yaitu pembuatan mie cassava, nata de cassava, dan gula cair, cara pengemasannya, serta praktik pembukaan keuangan. Dan yang keempat, pendampingan dalam kegiatan praktek dan pendampingan dalam penerapan iptek yang sudah diberikan dalam usaha. Pelaksanaan program penyuluhan tentang singkong. Singkong merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman singkong memiliki 3 bagian utama, yaitu daun dapat memperbaiki sistem pencernaan, penambahan darah, dan diet. Bagian umbi singkong memiliki kalori 2 kali lipat lebih besar dari kentang, sehingga umbi tanaman tersebut dapat dijadikan alternatif untuk diet alergi dan diet obesitas. Singkong memiliki kapasitas pati 35,93%, rendemen pati 18,94%, amilosa 18,03%, amilopektin 81,97%, dan tingkat konversi pati menjadi glukosa secara enzimatis sebesar 64,92%. Selain itu, limbah dari tanaman singkong juga dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan ternak dan bioetanol. Selain berbagai manfaat tersebut, kulit merupakan bagian dari limbah singkong yang memiliki kandungan senyawa seperti tanin, enzim peroksidase, kalsium oksalat, dan glikosida. Beberapa kandungan lain dari umbi singkong diantaranya vitamin A, vitamin C, vitamin B1, kalsium, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Menurut Salim 2012.
Pelatihan pengolahan singkong menjadi produk bergizi berbasis pemanfaatan limbah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuesioner pelatihan pengolahan singkong menjadi produk bergizi berbasis pemanfaatan limbah, didapatkan hasil bahwa dari data 28 peserta, diperoleh jawaban responden menyatakan bahwa sebanyak 92,85%, yaitu 26 peserta menyatakan terampil dan 7,15%, 2 peserta menyatakan tidak terampil. Hasil di atas menunjukkan bahwa mitra dapat menerima pelatihan yang diberikan karena dapat menambah pengetahuan pengolahan singkong yang sebelumnya belum diketahui. Teknologi peralatan tepat guna. Pengolahan singkong menjadi produk bergizi berbasis pemanfaatan limbah memerlukan alih teknologi peralatan tepat guna untuk membantu kelancaran warga dalam pengolahan singkong menjadi produk bergizi berbasis pemanfaatan limbah. Proses pengolahan yang baik dapat memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan, dan produk yang baik juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang tepat. Beberapa jenis alat yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alat tersebut berfungsi secara langsung untuk pengolahan produk. Beberapa alat yang diberikan kepada mitra dan diantaranya oven, pasta maker, mixer, gula cair, pengepres, refraktometer, termometer, pemotong singkong, dan parut. Kategori 2 merupakan alat pendukung, beberapa diantaranya filter air tambah media dan tandon air tambah perangkat pipa. Pemberian alat kategori kedua berdasarkan hasil survei tim bahwa sumber air warga tercemar limbah kotoran ternak, sehingga untuk produk olahan yang diproduksi sulit mendapatkan izin produksi karena berkaitan dengan kandungan mikroba yang terdapat pada produk tersebut. Hal ini tentunya sangat menghambat mitra dalam menghasilkan berbagai macam produk, sehingga tim PKM memutuskan untuk memberi bantuan alat pendukung produksi. Berdasarkan kuesioner yang diberikan menunjukkan bahwa 92,85%, 26 orang mitra menerima pelatihan yang diberikan, dan 7,5%, 2 orang mitra tidak dapat menerima materi yang diberikan. Berdasarkan jawaban responden dapat dijadikan sebagai indikator kepuasan mitra terhadap pelatihan, manajemen, dan pemasaran. Selain itu juga dapat diketahui melalui pertanyaan yang diberikan warga pada saat pelatihan. Program kemitraan masyarakat ini diharapkan secara mandiri mampu mendorong masyarakat memiliki kemampuan analisa usaha, perhitungan biaya produksi, serta strategi pemasaran agar produk dapat dikenal masyarakat secara lebih luas. Berikut merupakan tabel hasil kuesioner yang diberikan pada mitra setelah pelaksanaan program. Selain itu juga dapat disajikan tabel terkait iuran program pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan program yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Secara umum, mitra dapat menerima transfer teknologi dengan baik. 2. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembuatan produk dapat diterima oleh mitra dan masyarakat berdasarkan hasil survei kepuasan. 3. Mitra dan masyarakat mampu memanfaatkan alat teknologi tanpa guna yang diberikan oleh tim. 4. Peningkatan pemahaman mengenai pengolahan produk, manajemen keuangan, serta pemasaran yang telah diberikan.